kita seharusnya menjadi pribadi yang bertumbuh dewasa. Didasarkan pada Ibrani pasal 5 ayat 12. Bila manakah kita disebut sebagai pribadi yang dewasa, kali ini kita akan dengarkan yang bagian kedua. Kita dapat disebut pribadi yang bertumbuh dewasa bila kita sanggup menyusun evaluasi. Contohnya Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Kita sanggup menyusun evaluasi. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan bagian yang saya tandai, kawan-kawan. Mulai dari perhatikanlah dengan saksama yang pertama. Yang kedua, orang bebal. Yang ketiga, orang arif. Yang keempat, pergunakanlah waktu. Di sini, penulis surat Efesus dalam hal ini adalah Rasul Paulus mengajak jemaat untuk memperhatikan hidupnya baik-baik. Perhatikan hidupnya baik-baik dengan saksama. Apakah engkau hidup seperti orang bebal atau hidup seperti orang arif? Paling tidak, ukurlah dari sudut waktu. Nah, ini kan persis seperti yang kita baca di Ibrani pasal 5 ayat 12 yang menjadi ayat pokok khotbah ini. Dari sudut waktu, jemaat ternyata ada yang kedapatan tidak mengalami pertumbuhan yang seharusnya, malahan mengalami kemunduran. Nah, itulah yang dimaksudkan bahwa orang dewasa seharusnya sanggup menyusun evaluasi. Orang dewasa seharusnya sanggup menyusun evaluasi. Dari sudut waktu, silahkan ukur kedewasaanmu. Sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Kan begitu. Kapan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi? Paling tidak yang lebih mungkin diingat adalah kapan dibaptis? Kapan menjadi seorang Kristen secara pribadi? Benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu dapat diukur. Sudah berapa tahun? Seharusnya dari sudut tahun itu sudah dewasa belum? Atau masih kanak-kanak? Orang dewasa itu tahu menilai dirinya. Makanya menyusun evaluasi di sini dalam arti lain adalah menilai diri, introspeksi diri. Kenapa Paulus menyebut antara orang bebal dan orang arif? Itu beda. Orang bebal itu lebih parah dari orang bodoh, lebih buruk. Orang bodoh kenapa? Orang bodoh karena tidak tahu, karena tidak belajar. Sementara orang bebal itu adalah orang bodoh yang sudah belajar, tapi tidak mau tahu. Dia bukannya tidak belajar, dia sudah belajar, tapi tidak mau tahu. Sudah dikasih tahu, tapi tidak mau tahu. Malahan ketika dikasih tahu, marah dia. Itu orang bebal. Misalnya saya ditegur orang karena kesalahan saya marah. Ah, itu saya orang bebal itu. Beda dengan orang arif. Orang arif itu, dia sudah sadar diri, dia sudah sadar akan salahnya. Bahkan sebelum diingatkan orang. Itu orang arif. Jangan tunggu sampai orang lain tegur kamu. Kamu berkaca dulu, bercermin, lihat salahmu. Betul? Betul. Bagaimana kita setiap hari bercermin, kita pandang wajah kita itu. Dan kita lihat di mana saya masih kotor, di mana saya masih perlu dibersihkan. Kan itunya gunanya cermin. Malahan sedapat mungkin saya perhias, saya
hias diri saya depan cermin itu supaya nampak bagus di hadapan orang lain. Para perempuan biasa bercermin supaya dia percantik dirinya, supaya orang lain bisa lihat bagus, jangan kelihatan buruk, kan begitu. Orang arif, dia sudah lebih dulu sadar diri, bahkan sebelum orang lain menegurnya. Begitu orang dewasa yang benar. Kenapa saya tidak beruntung hari ini? Kalau orang dagang, maka dia periksa. Oh, rupanya saya terlambat datang ke pasar. Kenapa saya nggak lulus tahun ini kalau orang kuliah? Oh, dia periksa. Ternyata karena dia terlambat mengejar tenggat waktu skripsi atau tesis atau disertasi. Orang yang mau menikah. Kenapa saya gagal menikah? Diperiksa dirinya. Oh, ternyata karena aku tidak menyiapkan seharusnya persiapan menikahnya. Temukan di mana salah. Maka soal keimanan pun begitu. Di mana saya salah? Oh, ternyata selama ini saya tidak berdoa, saya tidak rajin kebaktian. Saya kebaktian memang rajin, tapi terlambat-terlambat. Nah, itu kan susun evaluasi diri. Kenapa saya belakangan tidak lagi diajak terlibat pelayanan? Jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendeta, hamba Tuhan. Nilai dirimu bercermin. Oh, rupanya saya salah. Di mana saya salah? Bagaimana pertumbuhan iman kita? Kenapa gini-gini aja? Kenapa gitu-gitu aja? Kenapa tidak maju-maju? Susun evaluasi diri. Periksa dirimu. Janganlah kita bercermin rupanya yang nampak gambar orang. Betul kan? Ketika saya bercermin yang tampak adalah wajah saya. Manalah mungkin saya bercermin yang nampak wajahnya Leonardo DiCaprio. Pasti yang nampak wajah saya. Artinya seharusnya saya nilai diri saya daripada menilai orang lain. Saya nilai diri saya supaya saya bisa maju. Jangan-jangan keputusan saya salah. Nah, ini orang kalau ikut Tuhan. Jangan-jangan saya salah ini ikut Tuhan ini. Jangan-jangan saya salah ini menjadi seorang Kristen. Periksa kembali keputusan. Jangan-jangan waktu jadi Kristen keputusanmu salah, motifmu beda. Jangan-jangan kamu tidak sadar risiko jadi seorang Kristen apa. Risiko seorang Kristen itu pikul salib. Pikul salibmu. Engkau bisa disalahkan padahal engkau tidak salah. Engkau bisa hukum mati padahal bukan kamu yang bersalah. Kristus sudah jadi contoh untuk itu. Bahkan engkau bisa disalahkan ketika menyatakan kebenaran. Ini bukan hanya soal iman. Dalam sudut lain pun begitu. Coba periksa keputusanmu. Apa yang sudah engkau kerjakan selama ini? Periksa lagi. Apa yang sudah kita buat? Jika ternyata kita gagal menuju kepada kedewasaan itu, jangan-jangan rupanya keputusan kita di awal masih salah. Maka cari tahu penyebabnya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu. Setiap akibat berarti ada penyebab. Setiap akibat berarti ada penyebabnya. Yang seharusnya kita cari adalah mengapa. Mengapa bisnis saya gagal kalau seorang pebisnis? Dia periksa. Kenapa kuliah saya gagal kalau seorang yang kuliah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Akan tiba mungkin suatu saat kita tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu, Pak. Saya sudah periksa, saya sudah tanya, saya sudah renung-renungkan di mana saya keliru, di mana salah, saya salah.
nggak ketemu. Ah, di situ berarti maklum. Kenapa maklum? Ya, kita memang terbatas. Nggak semua hal kita tahu, bahkan termasuk yang sudah kita kerjakan. Kita pikir kita menyatakan yang benar, ternyata salah. Bahkan kita pikir kita sudah benar, ternyata sudah menyakiti hati orang. Betul, bisa terjadi begitu. Lagi pula memang pengetahuan kita tidak lengkap. 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Nggak semua kita tahu. Pun kalau kita merasa tahu, belum tentu sebenarnya kita tahu. Kadang-kadang bicara kita sudah menyakiti orang. Kadang-kadang kita dagang, ternyata cara kita berdagang sudah menyakiti orang lain yang berdagang di sana. Kita mengerjakan tugas kuliah, presentasi dan sebagainya. Kita pikir kita sudah benar, tidak ada melakukan kesalahan. Ternyata ada orang lain yang merasa tersakiti dengan apa yang kita buat. Dalam mengikut Tuhan, kita melakukan dengan baik pelayanan kita. Kita melayani dengan sukacita, semangat, dan sadar kita, jangan-jangan ada suatu saat, perkataan, perlakuan kita yang kita pikir benar, kita pikir tidak masalah, ternyata sudah menjadi masalah bagi orang. Disitulah kita minta keinsapan dari Yohanes pasal 16 ayat 8. Ya Tuhan, ya Bapa, ya Allahku, ya Roh Kudus, berilah kami keinsapan. Di mana kami telah salah, supaya kami dapat memperbaikinya. Berilah kami keinsapan ya Tuhan. Kami mau koreksi diri kami mau introspeksi diri kami. Begitulah seorang yang dewasa.